Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak kelas 4, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Kakak kelas 4 kita udah tahu semua ya, karena ini Asmaul Husna sudah dipelajari dari kelas 2 bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99 nama. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang berbunyi Al-Basir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya dengan Al-Basir ya. Terus Al-Basir itu apa sih artinya? Arti dari Al-Basir adalah Allah Maha melihat, baik yang kecil dan lembut apalagi yang besar dan kasar ya. Sudah kelihatan benda-benda yang kecil lembut sekalipun Allah dapat melihatnya. Allah melihat apa saja tanpa batas, baik di dalam bumi yang sangat dalam atau di ketinggian langit ya. Di langit sana tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tersembunyi di dalam lautan yang gelap ya, yang gelap. Dalam lautan itu gelap sekali teman-teman, karena matahari tidak tembus ke dalam lautan di bawah dasar laut itu. Nah, di bawah 7 lapis bumi dan langit kan, bumi itu terdiri dari 7 lapis, begitu juga dengan langit. Bahkan langkah semut hitam kecil yang berjalan di kegelapan malam pun, coba bayangkan ada semut hitam kecil berjalan di dalam kegelapan malam. Allah Maha melihat ya. Allah Maha melihat tanpa batas semuanya, yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi, kecil, yang besar, yang lembut ya. Walaupun di dalam kegelapan yang sangat gelap, Allah Maha melihat karena sudah sifatnya yaitu Al-Basir. Berbeda dengan manusia teman-teman ya. Manusia hanya melihat apa yang dekat dari pandangannya ya. Jadi manusia hanya bisa melihat yang terang, yang dekat, yang jauh tidak bisa, apalagi kecil. Yang gelap tidak bisa, walaupun benda tersebut besar, tapi dalam kegelapan malam, kegelapan yang sangat gelap, tentu manusia juga tidak bisa melihat. Manusia dapat melihat dengan bantuan penerangan ketika berada di dalam kegelapan ya. Penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kita harus beriman kepada sifat Allah Al-Basir ya. Kita harus merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita baik saat sendiri maupun di tempat yang ramai, di kegelapan maupun tempat yang terang, semua dalam pengawasan Allah. Jadi hikmahnya teman-teman, hikmah dari kita beriman kepada Al-Basir adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus selalu jujur dan berbuat baik, maupun yang terlihat oleh orang ataupun tidak ya. Sekalipun orang lain tidak bisa melihat, tetapi Allah Maha melihat. Nah, kalau tadi Al-Basir, sekarang kita bahas Al-Adil ya. Quran surah Al-An'am ayat 115 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Lihat, ada wa adla ya, ayat yang sudah ibu tebalkan. Nah, ini artinya secara keseluruhan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil ya. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Al-Adil artinya maha adil.
Keadilan Allah didasari ilmu Allah yang sangat luas, sehingga keputusan Allah untuk para hambanya itu pasti adil. Allah bersifat adil pada ciptaannya. Allah menunjukkan pahala bagi yang benar, betul tidak? Kalau orang benar, orang yang selalu berbuat baik, Allah beri pahala. Dan Allah menunjukkan dosa bagi yang salah. Orang yang salah, orang yang jahat, Allah berikan dosa. Ya, orang yang soleh akan ditempatkan di surga. Sedangkan orang yang ingkar terhadap perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini membuktikan bahwa Allah Maha adil, ya, adil terhadap ciptaannya, ya, begitu. Oleh karena itu, atas dasar kita beriman kepada Allah yang Maha adil, ada hikmah yang perlu kita ketahui. Satu, ya, yang perlu kita teladani, ya. Satu, adil terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyembah kepada selain Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Karena Allah Maha adil, kita pun harus beriman dan mengikuti sifatnya. Adil kepada diri sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan diri sendiri seperti belajar, tidur, ya, makan, olahraga. Itu adil terhadap diri sendiri. Belajar, kita butuh dengan belajar, teman-teman. Kalau kita tidak belajar, tentu kita tidak memiliki banyak pengetahuan. Kemudian tidur, manusia itu butuh tidur. Tidak bisa manusia itu tidak pernah tidur. Pasti dalam satu hari satu malam ia harus tidur, ya. Nah, kalau tidak tidur berarti ia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu perlu istirahat, ya. Badan kita yang sudah lelah beraktivitas seharian itu perlu istirahat. Nah, ini bentuk adil kepada diri sendiri. Yang ketiga, adil terhadap sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada manusia, membela kepada yang benar, bukan kepada yang salah. Ketika kita melihat kemungkaran, kita bela yang benar, bukan membela yang salah. Begitu, teman-teman, ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah al-azim. Al-azim ini bacanya al-azim, ya, teman-teman, bukan pakai zat, bukan pakai zai, tapi pakai dha. Al-azim. Apa itu al-azim? Artinya Allah Maha Agung. Kita beriman kepada sifat Allah al-azim dengan memikirkan alam semesta beserta isinya. Segala peristiwa yang ada, dari tumbuhan yang berasal dari biji yang tak berdaya, menghidupkan hewan dan manusia, kemudian mematikannya, dan peristiwa-peristiwa lainnya, semua atas keagungan Allah. Kita lihat alam semesta, coba. Matahari berputar, ya, sesuai dengan porosnya. Bintang gemilang, langit yang tinggi, awan, hujan, ombak, badai, semuanya itu atas kehendak Allah, dan itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada yang sangat dahsyat ini mudah menunjukkan bahwa Allah Maha Agung. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya adalah tugas, ya. Tugasnya bacalah kisah peristiwa Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun dan pasukannya di buku PAI halaman 24 sampai 25, ya, teman-teman, ya. Nah, kalau sudah kalian baca, kalian pahami, kemudian istilah soal latihan. Ini Ibu salah nulis, latihan pada buku halaman 27. Kalau sudah selesai semua, tugas ini tidak wajib dikumpulkan, ya. Karena Ibu percaya kalian semua mengerjakannya. Ingat, kita beriman kepada sifat Allah, yaitu Al-Basir. Allah Maha melihat. Boleh tidak bisa melihat kalian mengerjakan, tapi Allah yang melihat. Oleh karena itu, kerjakan tugasnya dengan baik. Setelah itu selesai, ya. Karena Ibu yakin kalian mengerjakan, jadi tidak perlu dikumpulkan. Begitu, teman-teman, ini adalah materi terakhir dalam semester ini. Insya Allah 2 minggu kemudian kita akan formatif, ya.
formatif yang ketiga. Setelah itu kita sudah tidak ada materi lagi untuk di semester ini. Lah karena itu terus semangat belajar menjelang persiapan untuk EHB nanti. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.